Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar hari ini? Sehat terus ya. Tadi pagi apa sarapan? Ada yang belum, ada yang tidak ya. Tapi semangat kan untuk mengikuti pelajaran ini. Syukurlah kalau semangat. Sebelum saya memulai mata pelajaran ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Khairul sebagai guru pengganti Pak Aktio. Ya, karena Aktio sekarang 2 hari 3 hari ke depan itu lagi sibuk. Jadi berpakainya biasa semalam untuk menjadikan anak 3 hari ke depan. Status saya belum apa-apa sekarang. Iya. Sebelum ini saya ingin kenal teman-teman. Saya dengan dia, Dio Armanta, mana Dio? Oh itu ya, Bintang Maulana, Lia Ijana, Wahabi semua ya. Biar saya nanti bisa mengabarkan Pak Tio bahwa hari ini kuliahnya masuk semua. Nah, sebelum kita menerima pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kelasnya siapa? Dia Bintang. Udah, Mas Bintang aja. Ya Pak. Silakan Mas Bintang bikin doanya. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Kemarin Pak Tio mengajarkan apa ya? Teman-teman apa itu ceramah yang diajarkan sama Pak Tio kemarin? Berarti kayak Sepisah Nabi dalam ya. ini kita belajar pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya itu yaitu teks berita.
Teman-teman tahu apa itu kasih berita? Nah, di sini akan saya jelaskan teks berita itu adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa yang secara fakta dan kedua pada masyarakat. Nah, faktanya sesuai fakta dan tidak dengan tenaga. Nah, sedangkan kedua artinya hanya atau baru saja terjadi. Nah, teman-teman itu kalau mau menyampaikan berita harus menunjukkan data secara fakta. Kalau tidak itu artinya bukan berita tapi bukan hoax lagi, itu fitnah. Nah, yang upload itu yang sedang hanya terjadi berarti baru terjadi ya. Kayak barusan teman-teman bicara di sini ada yang kecelakaan atau apa. Ya, betul. Nah, berita juga ini bisa menyampaikan melalui media, koran maupun televisi. Berarti sosial media itu banyak yang melakukan berita. Kayak kemarin itu ini tentang banjir di Aceh, Sumatera, kan kita berdiri media. Dan yang kedua unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini terdiri dari 15 hal. Teman-teman tahu apa itu 15 hal? Nah, 15 hal itu what, where, when, what, we, dan who. Nah, tersebut itu wajib menggunakan 15 hal. Karena apa? Kita harus kayak wawancara apa yang terjadi tadi atau bagaimana. Nah, struktur berita itu dibagi menjadi 3: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, teman-teman kalau ingin bikin berita itu harus ya, dan bikin judul itu yang menarik, singkat tapi menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang membagi informasi penting, yaitu apa, di mana, dan kapan dan siapa. Kepala berita ini adalah disebut juga sebagai teras berita atau orientasi. Nah, teman-teman itu misalkan bintang tapi lihat orang kecelakaan di depan, terus cerita ke Mas Gito. Pasti Mas Gito itu menunjukkan rasa
siapa yang diserahkan di depan dan terus bagaimana dan apa kejadiannya seperti apa. Nah, terus ibu berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada berita. Pada berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa bagaimana peristiwa terjadi. Nah, itu berita ini pasti teman-teman akan bertanya mengapa jadi itu. Seperti apa dan bagaimana kelanjutannya. Dan rekor berita tapi ini mencakup informasi yang bersifat tambahan. Rekor berita juga dihilangkan jika rekor berita dihilangkan dari pokok berita, maka demikian sebab yang menyusun berita segera dijelaskan dengan lengkap dibagi kepada berita. Nah, kaidah selanjutnya itu kaidah kebahasan berita. Penggunaan bahasa yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Teman-teman itu kalau mau bikin berita itu harus bahasanya itu baku. Nah, yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dan yang ketiga, penggunaan fungsi keterangan waktu. Apa yang keterangan itu keterangan waktu, kita harus menjelaskan musikan kajian dan apa kejadiannya. Yang kelima, konsumsi temporal. Yang terakhir, menyusun berita. Yang pertama itu memiliki dan mengumpulkan informasi. Dan itu kalau bikin berita atau tulis berita itu harus mengumpulkan data informasi terlebih dahulu baru bikin beritanya. Yang kedua, menunjukkan usul seperti berita. Yang bisa dilakukan itu harus ada menulis berdasarkan kalau mau berita. Dan yang ketiga, yang kedua, menunjukkan usul seperti berita. Yang bisa dilakukan itu harus ada menulis berdasarkan kalau mau berita. Dan yang ketiga, menulis judul yang menarik. Teman-teman itu kalau mau berita, carilah judul yang menarik. Bisa dapat isi apa segala macam. Dan yang keempat, menggunakan tata bahasa yang benar. Teman-teman itu harus sopan, jangan kata-kata kasar. Dan yang terakhir, menghindari bias. Menghindari bias. Apa yang bias? Bias itu seperti hoax.
Nah, sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya. Kita mengerti Pak. Jika memiliki, Ya. selanjutnya saya ingin memberikan teman-teman tugas hari ini. Nah, itu tugasnya. Silakan dikerjakan hari ini. Saya kasih waktu 15 menit. Baik, Pak. Sudah, Pak. Dan yang sudah selesai, silakan Mbak di Ayudana di depan. Ini langsung pun atau Enggak, baca dulu deh. Oke. Soalnya adalah berdasarkan satu contoh eksperimen secara singkat. Berarti contoh ya. Dan kemarin itu ada berita banjir. Sebenarnya di Sumbar lagi musim hujan. Itu berita di banjir. Itu Pak. Itu bukan hoax, tapi itu benar-benar fakta. Dan di sini saya tuliskan satu teks dari Terima kasih, Pak. Kasih. Yang baik teman-teman, bisa saja mata pelajaran yang ini saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.